lain selain pembelajaran sains, tapi karena subtopik dari episode dari ini atau ngobrol hari ini adalah tentang sains, jadi nanti saya akan mulai dulu dari yang umum, kemudian ke khusus. Nama saya Deborah Natalia Sujito, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Satria. Jika Bapak Ibu ingin dan rekan-rekan ingin berkorespondensi dengan saya, rekan-rekan bisa mencatat email saya dan silakan nanti berkirim email untuk berkorespondensi. Oke, berarti melalui email yang telah diberikan oleh Ibu Deborah tadi, Bapak Ibu bisa berkorespondensi lebih lanjut terkait dengan isu hari ini. Seperti itu ya, Bu Deborah ya? Ya, betul Pak Satria. Nah, lanjut. Oke. Nah, hari ini kita hidup di abad 21 ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Abad 21 ini abad yang cukup spesial karena ada skills and competencies yang harus kita kejar. Bukan hanya untuk peserta didik kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Nah, hari ini saya hanya akan fokus pada yang warna kuning. Itu ada learning and innovation skills, kita menyingkatnya dengan 4Cs, 4C. Ada creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Seperti yang kita ketahui bersama, hari-hari ini tuntutan terhadap 4C ini sangat besar ya. Jadi siswa-siswi, anak-anak kita itu dituntut untuk bisa kreatif, bisa berpikir kritis, bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, dan bisa berkomunikasi. Ini adalah soft skill yang dibutuhkan untuk mereka nanti bisa survive di dunia kerja maupun di masyarakat. Nah, hari ini dalam pembelajaran sorry Bu, ya? Maaf ya Bu menyela. Mungkin bagi peserta yang tanpa sengaja klik present, coba dicek kembali, sepertinya menghalangi narasumber kita untuk menampilkan PPT-nya. Seperti itu. Baik, saya cari dulu. Sebentar ya Bu Deborah ya. Oke. Baik para peserta, sekali lagi yang mungkin tanpa sengaja present, bisa stop presenting ya. Oke, teman-teman semua, apakah presentasi utama dari narasumber sudah terlihat dengan jelas? Kalau sudah, bisa gunakan live chat. Oke, baik Bu, lanjut, bisa dilanjutkan. Oke, sorry, saya soalnya yang kelihatan di layar saya cuma PPT saya. Saya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Satria. Ya, saya kembali lagi, tadi ada 4C ya, jadi ada creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Ini 4 skills yang hari ini dituntut baik untuk kita sendiri maupun untuk peserta didik kita. Nah, ini nanti saya akan kemas bagaimana kita menerapkan, kita membuat peserta didik kita ini bisa mempunyai 4C ini dalam keterampilan ilmiah. Nah, tapi saya ingin membawa kita untuk berefleksi sejenak ya. Jadi hari-hari ini sejak mungkin Januari ya, itu kayaknya akan menjadi a walk to remember ya. Jadi satu sejarah yang akan kita ingat. Kenapa? Remember that schools are not closed. Jadi sekolah itu nggak tutup. Walaupun bangunannya itu tutup. Schools buildings are closed. The teachers and staff are working harder than ever. Jadi guru-gurunya justru bekerja lebih keras daripada sebelumnya, walaupun kelihatannya bangunan sekolah itu tutup karena sekarang tidak boleh ada pembelajaran tatap muka dulu akibat pandemi. Nah, kita masuk dalam satu masa yang mungkin orang-orang sering sebut sebagai krisis. Tapi apakah kita tahu bahwa di dalam huruf Chinese ternyata krisis itu terdiri dari 2 huruf, dan huruf pertama itu menyimpulkan atau berarti danger, ada bahaya. Dan huruf kedua itu berarti opportunity. Nah, mohon maaf saya tuh nggak terlalu bisa bahasa Mandarin. Kalau tidak salah, kemarin saya sempat googling, bacanya itu Guji. Tapi saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang lebih, rekan-rekan yang lebih tahu soal Mandarin bisa nanti cross-check gitu ya. Jadi ternyata krisis ini mengandung 2 hal. Bahaya, kita tahu ya hari ini bahayanya pandemi COVID-19 apa. Dan yang kedua, itu punya opportunity. Ada opportunity, ada kesempatannya. Jadi, untuk menghadapi krisis, kita perlu kritis.
Kritis artinya kita berusaha mencari solusi dan kita berusaha memanfaatkan kesempatan itu. Nah, ruang bergerak ini adalah sebuah ide kritis di tengah krisis. Nah, kita akan start dulu dengan perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini penting. Kenapa? Karena para pengajar, para edukator itu sebetulnya adalah agen perubahan. Namanya agen perubahan berarti harus selalu membawa perubahan. Perubahan bukan berarti kita menyingkirkan prinsip, tapi justru kita bisa mengejawantahkan prinsip di dalam situasi yang ada. Apa sih perubahan paradigma yang kita perlukan hari-hari ini? Yang pertama, pembelajaran berubah dari teacher center ke student center. Jadi pusat pembelajaran sekarang bukan guru lagi nih. Guru ini hanya berfungsi sebagai fasilitator. Justru yang harus difokuskan itu pada pembelajaran siswanya. Nah, terus gimana supaya kita bisa membuat student center learning? Kita juga harus berubah dari jadwal sekolah ke learning time. Nah, dulu pada saat tatap muka masih berjalan, pembelajaran tatap muka masih berjalan, itu kita bisa melihat jadwal gitu ya. Hari Senin, jam pertama, itu apa, atau kuliah jam berapa sampai jam berapa. Sekarang itu tidak bisa lagi. Dan kita harus mengubahnya ke learning time. Apa itu learning time? Learning time adalah seperangkat tugas atau kita memfasilitasi siswa kita atau peserta didik kita untuk belajar dalam hal-hal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mereka. Nah, misalnya ya, mereka punya rencana nih yang to do, yang harus dilakukan apa aja. Kemudian yang sedang mereka kerjakan apa, dan yang sudah mereka kerjakan yang mana. Nah, ini adalah salah satu cara yang mungkin cukup membantu mereka untuk punya learning time. Nah, definisi learning time itu sendiri adalah every type of learning experiences, whether or not in direct contact with the teacher. Jadi, learning time itu sebetulnya adalah segala jenis pengalaman belajar, baik mereka ketemu atau tidak secara langsung dengan gurunya. Sehingga kita perlu menyiapkan semacam aktivitas gitu ya untuk siswa atau peserta didik kita terus belajar. Dan dari situ nanti kita tahu mereka bisa punya kompetensi-kompetensi tertentu. Jadi, learning time is the total amount of time that students are on task. Kata kuncinya ada di sini, Bapak Ibu dan rekan-rekan, on task. Jadi, ketika kita membuat peserta didik kita itu punya learning time, itu harusnya kita mentotal berapa lama sih waktu yang mereka butuhkan untuk on task. Jadi mereka belajar ya, jadi mereka diberi tugas seperti itu. Nah, masalahnya on task itu tidak sama dengan online. Dan on task juga tidak sama dengan on screen. Jadi kalau sebenarnya kita online terus kayak gini, seperti ini, atau kita minta mereka tatap muka terus virtual, baik lewat Zoom atau Gmeet, dalam jangka waktu yang lama, itu sebenarnya belum tentu menjamin peserta didik kita itu on task. Justru kita harus pikirkan gimana desainnya supaya mereka bisa tetap on task. Nah, kita perlu satu desain yang bisa diadaptasi, namanya adaptive design for learning. Seperti apa sih adaptive design for learning itu? Ada dua prinsip penting yang tidak boleh kita lupakan untuk adaptive design for learning. Yang pertama, lebih dari teknologinya. Kita sekarang ini kan dipusingkan dengan, wah harus pakai teknologi apa ya supaya pembelajaran tetap berjalan. Lebih daripada teknologinya, yang perlu kita ingat is about learning. Jadi pembelajarannya itu yang lebih penting. Yang kedua, modern delivery lebih penting daripada penyampaiannya, it's about design. Bagaimana kita mendesain pembelajaran itu. Jadi dua kuncinya adaptive design for learning adalah learning itu sendiri, dan yang kedua adalah desainnya. Nah, desainnya seperti apa sih kalau pembelajarannya jarak jauh? Nah, biasanya kita melakukan keempat hal ini ya. Jadi ada live synchronous, virtual synchronous, self-paced asynchronous, and collaborative asynchronous. Nah, kalau yang pertama, yang live synchronous, itu kan belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Nah, ini kan tidak mungkin lagi dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi ini kan cocoknya untuk tatap muka ya.
di kelas, lokasinya harus sama, misalnya di kelas. Terus waktunya ya sama, Senin jam 9.11 misalnya. Ya, ya segitu gitu. Tapi yang pertama ini sudah tidak bisa dipakai saat ini karena kita sedang bicara masalah pembelajaran jarak jauh. Yang memungkinkan adalah tiga yang lain, yaitu virtual synchronous, belajar pada waktu yang sama, tapi lokasinya beda. Seperti sekarang, ini adalah virtual synchronous. Jadi kita tatap muka, tapi lokasi kita beda, waktunya sama. Makanya aktivitasnya bisa berupa kelas virtual, audio conference, atau webinar. Lalu self-paced asynchronous, belajarnya kapan aja, di mana aja, tentang apa aja, nggak pakai orang lain. Tanpa orang, jadi mandiri. Sedangkan yang kolaboratif asinkronus itu belajarnya kapan aja, di mana aja, tentang apa aja, dan dengan siapa saja. Nah, ini bisa kita pakai di kelas sebetulnya. Nah, sekarang saya sebenarnya pengen tahu nih, Bapak Ibu selama ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan, selama PJJ ini berlangsung, kira-kira pakai yang mana ya? Nah, saya rasa Pak Satria mau kasih sesuatu ya Pak ya, terkait dengan hal ini. Iya, benar Bu. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk menyamakan persepsi dulu, dari kami ingin tahu kira-kira sistem yang dipakai selama masa pembelajaran jarak jauh dari tempat ini apa gitu ya. Saya akan bagikan link melalui live chat, Bapak Ibu bisa klik dan langsung mengikuti kuis yang sudah dibagikan. Tenang aja Bapak Ibu, ini tidak ada benar salah, kita hanya polling tentang sistem yang digunakan selama ini, seperti itu ya. Oke, mungkin yang baru bergabung bisa perkenalkan diri, nama, kemudian pekerjaannya, lalu institusi tempat bekerja, seperti itu. Nah, link sudah saya bagikan, Bapak Ibu tinggal klik, saya bagikan di sisi layar sebelah kanan, ya. Tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Jadi Bapak Ibu bisa klik. Jadi sebenarnya ini hanya mau mencari ini ya Pak Satria, apa argumen ya. Jadi sama ini yang sudah dilakukan apa. Jadi sama sekali nggak ada jawaban benar dan salah, betul. Jadi kita hanya pengen tahu partisipan kita hari ini sebetulnya kalau sebagai pengajar khususnya ya, itu sudah melakukan yang mana ya Pak ya. Jadi milih antara virtual synchronous, self-paced asynchronous, atau kolaboratif asynchronous ya. Betul, Ibu Deborah. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bapak Ibu bisa langsung klik. Bu Deborah, saya boleh share screen-nya ya, Bu ya? Boleh, saya stop screen ya. Ya, Bu. Stop sharing maksudnya. Oke, saya akan share. Sebentar. Yuk, kita main bareng Bapak Ibu. Langsung diklik saja. Bentar ya, sepertinya ini agak loading. Kita nggak bisa menyalakan jaringan internet. Mungkin sayanya yang kurang. Oke, sebentar. Iya, saya harap sekarang kelihatannya. Saya juga udah ikut main nih. Ayo Bapak Ibu, saya undang untuk turut berperan serta. Masih loading ya. Di layar kelihatan kan, Bu Deborah dan Bapak Ibu peserta? Kayaknya di layar saya belum, Mbak. Iya, belum kelihatan. Oh, belum. Oke, ini on proses. Oke, sudah. On proses. Oke, yuk. Sekarang. Jadi pertama ini ya Pak, yang hijau ya, tombol yang hijau ya, mainkan kuis itu ya. Iya, betul. Mainkan kuis. Atau, ya benar, mainkan kuis. Oke, nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin layar presentasi dari narasumber kita belum apa namanya tampil di Google Meet, dan saya akan bantu supaya bisa terlihat dengan jelas. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa masuk ya, masuk melalui joinmyquiz.com dan masukkan kode 0235 5135. Oke, atau saya share langsung sekarang ya. Nah, silakan bergabung Bapak Ibu, biar nggak bosan. Ya, baru saya nih yang bergabung.
Oke, kita mulai ya. Ya, 4, 3, 2, 1. Selama pelaksanaan PJJ, sistem apa yang sudah diterapkan di lingkungan tempat Bapak Ibu mengajar? Ya, saya pilih yang virtual sinkronus. Oke. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah laboratorium virtual merupakan yang pertama, kawan, karena bisa menjadi alternatif aktivitas laboratorium secara maya, dan yang kedua, lawan, karena psikomotorik siswa tidak terlatih dan bisa jadi menggantikan pengajar atau laboratorium nyata di kemudian hari. Kalau saya pribadi, sepertinya prefer yang kedua nih Bapak Ibu, karena yang biasanya kalau laboratorium selalu identik dengan aktivitas fisik, ya kan? Ya, selesai. Hanya 2 kuis. Bye. Sepertinya sudah semua. Oh, masih ada Kak Ica. Kak Ica sedang main. Oke. Yap. Sepertinya saya peringkat 5. Peringkat pertamanya ada Kak Ika. Kak Ika mana nih Kak Ika? Peringkat pertama hadiahnya apa kira-kira ya? Endorse Instagramnya kah? Oke. Sepertinya Kak Ica masih bermain kah? Kalau gitu kita akhiri. Bisa diakhiri ya Ibu Deborah ya? Oke, Pak. Oke. Oh, sebentar. Ada yang menang. Enggak, itu karena tadi di ranking kan Pak, karena dikasih poin kan. Sebenarnya kan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah Pak. Bapak mohon itu kopi di sebelah bisa diseruput Pak. Oh gitu. Ini nggak ada yang menang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya Bapak Ibu. Iya, karena nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Dan ini salah otomatis. Itu tadi rankingnya keluar karena cepat-cepatan kan, siapa yang cepat duluan Pak. Ini kan Pak. Iya, karena siapa yang cepat duluan. Jadi yang cepat tadi hanya menunjukkan siapa yang paling cepat selesai, bukan jawaban yang paling benar seperti itu. Oke. Ternyata sebentar Bapak Ibu ini sedikit lemot jaringannya. Jadi saya tunjukkan hasilnya, saya bacakan hasilnya ya. Yang pertama, Bu Deborah, selama pelaksanaan PJJ, sistem apa saja yang sudah diterapkan di lingkungan tempat Bapak Ibu mengajar? Mayoritas ada 8 dari 9 peserta menjawab virtual sinkronus. Oke. Virtual sinkronus. Lalu yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah laboratorium virtual merupakan kawan atau lawan? Nyaris semua menjawab kawan. Jadi 9 dari 8 dari 9 peserta menjawab kawan, seperti itu. Berarti kebanyakan virtual sinkronus nih Bu. Saya juga kalau di sekolah, biasanya virtual sinkronus. Dalam 1 minggu saya punya 4 jam pelajaran, jadi 4 jam pelajaran saya manfaatkan untuk telekonferensi melalui Google Meet biasanya. Nah, nggak tahu itu benar apa. Ya, kita sebenarnya nggak bicara benar atau salah sih ya Pak. Maksudnya kita bicara, ada nggak sih kira-kira alternatif lain yang bisa kita gunakan selain virtual sinkronus gitu kan ya. Karena ya otomatis kita akan berpikir memindahkan ruang kelas tatap muka itu ke dalam ruang virtual gitu kan. Awal-awalnya kita akan berpikir seperti itu. Itu pengalaman saya juga. Dulu saya awal-awal juga tetap virtual sinkronus gitu. Tapi setelah tahu, oh ternyata ada cara lain ya. Nah, itu yang saya gunakan. Nah, ini saya share screen lagi ya Pak Satria. Oke Bu, silakan share screen. Tapi bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu kalau dalam 1 hari anak-anak harus belajar dengan porsi beban 9 jam pelajaran dan semua mata pelajaran telekonferensi semua. Wah, itu saya bisa bayangkan nanti kesehatan mata dan kesehatan kuota kalau dia nggak menggunakan wifi itu cukup berbahaya rupanya. Kalau menurut saya pribadi. Saya tergelitik dengan ini Pak. Saya tergelitik dengan kesehatan mata tadi ya. Karena kita berdua menampilkan itu ya.
Itu yang terjadi biasanya. Saya kalau guru kan paling satu hari nggak nyampe 9 jam lah ya, paling banyak 8 lah. Itu pun seminggu nggak full. Kalau anak yang Senin sampai Jumat full time belajar, nah itu bisa-bisa ntar guru buka usaha ini kacamata anti radiasi. Lumayan ya. Langsung optik semua ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk ininya ya, sharingnya secara singkat lewat kuisis tadi. Terima kasih Pak Satria yang sudah membuat kuisisnya dan merekam jawaban-jawaban dari para partisipan. Nah, sekarang saya lanjutkan ya Pak Satria. Bisa Ibu, bisa dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya empat hal ini adalah prinsip yang penting dalam pembelajaran jarak jauh. 3 ya, yang orange, merah, dengan kuning itu. Nah, ini yang akan kita coba rancang dalam keterampilan ilmiah. Bagaimana mengajarkan keterampilan ilmiah lewat 3 cara ini tadi, virtual sinkronus, asinkronus, dan kolaboratif asinkronus. Nah, kita tahu bersama bahwa keterampilan ilmiah ini secara umum itu bisa dibagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua elaborasi, dan yang ketiga adalah konfirmasi. Nah, namanya tuh bisa bermacam-macam. Dulu kan namanya EEK, pernah juga menjadi 5M. Terus ada lagi sintaks yang lain, tergantung model atau strategi pembelajaran yang kita lakukan. Itu nggak masalah ya, yang penting isi utamanya itu ada 3 hal ini, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Itu adalah keterampilan ilmiah yang perlu kita ajarkan kepada peserta didik kita. Terus gimana ya melakukannya sekarang di PJJ? Kalau dulu, kita itu replicate experiments. Jadi dulu kita bikin praktikum-praktikum di lab nyata, di lab IPA kita, kemudian kita siapkan alat-alatnya, kita mengulang-ulang praktikum-praktikum yang mungkin itu sudah dibuat oleh para pendahulu kita, atau mungkin orang-orang lain, kita adopsi untuk kita berikan di lab kita. Tapi hari ini, kita dituntut untuk desain experiments, karena mungkin jarang sekali orang yang membuat eksperimen di lab virtual. Jadi saatnya hari ini kita mengubah dari replicate experiments ke design experiments. Nah, kita akan masuk ke lab virtual itu sendiri. Tadi sudah di pool ya, kawan atau lawan. Saya rada agak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mayoritas mengatakan lab virtual adalah kawan. Mengapa? Karena saya mendapati di lapangan seringkali banyak para pendidik itu menganggap lab virtual itu lawan, karena mereka kesulitan untuk belajar lab virtual itu, sehingga mereka takut atau malas menggunakan lab virtual. Itu rata-rata yang saya temui di sekitar saya. Nah, semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan partisipan tidak begitu ya, sehingga kita bisa lebih mengeksplorasi dan lebih mengembangkan lab virtual ini. Nah, kalau let's share-nya tadi sudah di-share sama Pak Satria ya, jadi kita skip dulu sebentar. Nah, saya mau memperkenalkan beberapa lab virtual yang bisa kita gunakan. Nah, ini sebetulnya bukan hanya untuk IPA atau sains, tetapi bisa untuk bidang studi yang lain, tergantung bagaimana kita menggunakan. Dan laboratorium virtual yang ada itu tidak hanya ini, banyak yang lain, sehingga Bapak Ibu boleh eksplor. Nah, ini kebetulan judulnya kan, judul dari episode ini kan tentang pembelajaran sains, sehingga saya mengambilnya yang ada sains-sainsnya. Nah, saya membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, authoring. Yang authoring ini, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan ingin membuat sendiri lab virtualnya. Ini ada 3 aplikasi, 3 platform yang bisa dipakai. Yang pertama Visual Basic, yang kedua Macromedia Flash, dan GoLabs. Lalu kalau yang mau langsung pakai, itu ada PET, ada GoLab, ada Lab Exchange, dan NSTA. Dan masih ada yang lainnya lagi. Ini yang langsung pakai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak perlu membuat sendiri, tapi langsung menggunakan, ada orang yang sudah membuatnya. Kemudian kalau mau pakai grafik, bisa pakai Excel atau MATLAB kalau mau lebih rumit daripada Excel. Kemudian
Nah, ini yang mungkin paling sering dipakai ya, yaitu YouTube. Jadi kita bisa pakai YouTube sebagai bagian dari laboratorium virtual kita. Nah, ini semua bisa digunakan untuk IPA, IPS, atau mungkin mata pelajaran humanities seperti bahasa, agama, BK, PPKN gitu ya, tinggal dirancang aja sendiri. Nah, rata-rata kalau social sciences dan liberal arts dan humanities itu mapel-mapel yang termasuk kategori itu biasanya pada umumnya sih menggunakan YouTube atau diskusi-diskusi di Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai laboratorium virtual, kira-kira prinsipnya gimana ya? Nah, prinsipnya yang bisa saya bagikan yang pertama, eksplorasi dulu dan dicoba dulu. Jadi pengajarnya, pendidiknya harus nyoba dulu. Karena kalau kita langsung berikan ke anak, nanti anaknya kebingungan, kita nggak bisa jawab karena kita belum mengalami bagaimana belajar dengan platform-platform tersebut, dengan lab virtual tersebut. Yang kedua, konsepnya harus benar. Dengan kita mengeksplor atau kita mencoba, itu sebenarnya kita juga sedang mencari tahu konsep yang digunakan dalam lab virtual itu sudah benar atau belum. Karena kita tidak tahu siapa yang membuatnya. Kalau seperti saya lebih banyak menggunakan yang langsung pakai ya, seperti simulation tadi, bukan yang authoring. Saya punya kelemahan di authoringnya, sehingga saya kalau misalnya mau bikin, saya harus gandeng orang misalnya dari computer science. Nah, orang komputer science ini kan tidak belajar science, maksudnya ilmu yang saya ajarkan ke siswa-siswa saya ya, saya mengajar fisika, mungkin mereka tidak tahu fisikanya, konsep fisikanya, jadi perlu join kalau misalnya mau authoring sendiri. Tapi kalau langsung pakai ya kita harus selidiki, oh yang simulasi ini bisa dipakai karena saya tahu nih konsepnya sudah sesuai dengan contoh fisika. Kemudian cari lab virtual yang memang sumbernya terpercaya, itu bisa di Google, terus bisa dicari pembuatnya siapa. Nah, kalau pembuatnya itu misalnya institusi-institusi yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tahu itu bisa bertanggung jawab, sebaiknya gunakan itu. Jangan yang abal-abal atau jangan yang asal dibuat orang. Sama dengan YouTube juga ya. YouTube itu kan orang sekarang bisa upload seenak hati mereka ya. Tidak semuanya bisa dipakai dan kita bisa klaim itu benar. Gitu. Tapi kita harus selektif. Disitulah critical thinking and creative thinking kita itu dipakai. Jadi sebagai pengajar kita harus punya forces dulu, 4C dulu, baru kita bisa mengajarkan ke peserta didik kita. Nah, berikutnya, penggunaan lab virtual ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai kita memaksa anak atau peserta didik untuk, ya pokoknya gunakan inilah. Sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajarannya ya belakangan, karena kita hanya tahu lab itu misalnya. Nah, itu kan nggak bisa begitu ya. Justru tujuan pembelajaran ini menjadi payung utama ketika kita merancang sebuah pembelajaran. Kemudian yang penting lagi adalah petunjuk atau pedoman yang jelas. Biasanya kita bisa buat berupa modul atau LKS. Ini penting, karena anak itu perlu dituntun. Kalau kita mau bikin yang asinkronus terutama, kita nggak bisa mendampingi mereka sepanjang waktu. Jadi mereka bisa mengerjakan sendiri di rumah, asal ada petunjuk atau pedoman yang jelas. Nah, petunjuk atau pedoman ini juga akan menuntun supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, yang terakhir yang penting adalah setelah mereka mengerjakan dan mereka menggunakan laboratorium virtual ini, maka berikanlah feedback. Kita harus memberikan umpan balik, memberikan klarifikasi yang bagian mana yang mereka kerjakan ini benar atau salah. Kemudian konfirmasi konsep yang benarnya seperti apa, dan berikan penekanan atau penguatan. Jika kita memberikan semua ini, maka niscaya miskonsepsi bisa dihindari. Karena dalam pembelajaran kita tahu yang paling susah diobati adalah miskonsepsi. Kalau Mister Konsepsi kayaknya nggak ada, adanya miskonsepsi. Nah, sekarang saya masuk ke contoh ya Pak Satria ya. Silakan Ibu bisa masuk ke contoh. Nah, Bapak Ibu kali ini Bu Deborah akan menampilkan contoh dari virtual lab. Barangkali Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan seksama dan diterapkan di sekolah masing-masing seperti itu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Nah, ini saya taruh di atas yang tulisan warna kuning ini adalah subjudul dari Ngobras kita hari ini. Jadi kalau lihat di poster ada tulisan ini, seluk-beluk laboratorium virtual untuk pembelajaran sains. Sehingga ini yang saya akan berikan contoh adalah tentang sains. Kalau prinsip-prinsip yang tadi ini bisa dipakai untuk semua mata pelajaran.
Nanti saya akan ceritakan satu contoh yang bukan sains ya. Nah, di dalam pembelajaran sains dalam contoh ini, virtual lab yang akan saya gunakan adalah PET. Kemudian learning management systemnya adalah Google G Suite. Jadi ini ada di Gmail kita ya. Saya akan pindah screen sekarang Bapak Ibu untuk menunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana saya menanamkan keterampilan ilmiah juga 4C tadi di dalam dua platform ini, PET dan G Suite. Jadi saya pertamanya, ya Pak. Oh ya, silakan dilanjutkan Ibu. Oke, ini adalah Google Classroom yang saya buat. Jadi saya punya murid sekian ini. Sebenarnya Pak Satria waktu itu jadi murid saya ya. Tapi saya tidak mengerjakan PR. Oke lah. Ini kan untuk contoh ya. Nah ini adalah murid-murid saya yang tercinta. Kemudian saya post di mereka karena harus ada interaksi. Tapi ini modelnya adalah asinkronus yang self-paced. Dan juga bisa juga ada kolaborasinya. Jadi ini prinsipnya adalah asinkronus. Nah, saya punya Google Classroom di sini, kemudian saya akan post. Ini, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar tentang gerak parabola ya. Silakan kerjakan modul ini. Nah, modulnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah saya buat. Modulnya adalah ini. Jadi saya pakai pad nanti, saya bikin dulu modulnya, saya explore dulu padnya. Ini padnya ada di sebelah sini ya, ini padnya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke pad, tampilannya akan ini dulu. Ini dulu, lalu Bapak Ibu pilih simulation, misalnya fisik, chemistry, kimia, math, biologi, atau apa. Jadi pilih dari sini, nanti akan keluar menu-menunya. Nah ini kan bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa juga pakai bahasa Indonesia karena di bagian bawah itu ada ini mengubah bahasa. Jadi choose language di sini ya. Ini ada bisa diubah ke bahasa Indonesia ini Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu mau pakai bahasa. Enggak semua bisa diubah dari bahasa Indonesia, tapi sebagian besar bisa. Nah nanti klik aja, misalnya ini gerak, lalu nanti cari gerak parabola misalnya. Saya kan pakainya tadi gerak parabola ya. Ya, bahasa Inggrisnya projectile motion tadi. Jadi ini saya sudah buka di sini. Saya nanti akan explore lab-nya. Saya menyala dikit ya Bu Deborah. Boleh Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang mendapati kebingungan tentang virtual lab ini bisa langsung tanyakan di sisi live chat kita, atau mungkin apa yang kami tampilkan terlalu cepat juga bisa langsung dikomentari di live chat supaya kami mengikuti ritme Bapak Ibu seperti itu, karena kami mau kita semua sama-sama paham. Mungkin dari Bu Deborah bisa, mohon maaf Ibu, bisa mengulangi proses untuk dari virtual lab-nya mungkin ya, setelah dari Google Classroom. Ya. Dari Google Classroom Pak? Setelah Google Classroom-nya aja Ibu, berarti setelah masuk pad-nya. Oh, masuk pad-nya, oke. Ya. Ini adalah halaman pad-nya. Saya ulang dari mana nih? Dari, oh inilah. Kalau di pad.colorado.edu ya, tadi alamatnya. Jadi akan muncul halaman ini. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu klik simulation, pilih ya, misalnya kalau saya kan fisika nih, jadi saya ambil yang fisik. Nah, terus nanti di sini ada fisika, lalu ada juga chemistry, ada juga math, biologi, atau Bapak Ibu bisa pilih per grade level, mau SD, SMP, SMA, universitas. Kemudian bisa juga pilih accessibility-nya, pakai apa, tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting, yang penting ada dua ini sih ya. Nah, kalau saya pakainya gerak parabola itu kan projectile motion ya, jadi saya akan klik, tarik di sini yang projectile motion ini. Jadi saya akan klik di sini, projectile motion. Seperti ini. Saya dengar-dengar nih Bu, kelebihan pad bisa offline ya Bu ya? Betul, ini ada tulisan offline access di sini. Jadi tinggal diklik, nanti akan muncul caranya untuk mendownload. Kalau kita pakai desktop atau laptop, bisa klik yang ini.
tinggal pilih aja. Misalnya tadi projectile motion ya, cari projectile motion nih. Nah, mau yang pakai Macromedia Flash atau mau yang pakai HTML5, tinggal di-download. Kalau seperti ini bisa offline. Nah, Bapak Ibu, jadi kelebihannya PET ini, kita tidak, tanda kutip, tidak memerlukan akses internet dengan menggunakan kuota maupun WiFi. Jadi sistem ini bisa running dengan offline, seperti itu ya Bu Deborah ya? Betul sekali Pak Satria. Nah, itu kelebihannya Bapak Ibu. Nah, terus bisa juga diubah ke bahasa Indonesia, sebagian ya. Mana tadi keluar pilihannya bahasa Indonesia, sekarang kenapa tidak keluar? Saya balik dulu ya. Kalau tidak keluar, berarti untuk yang ini tidak bisa diubah ke bahasa Indonesia. Tapi kalau tadi di sini, saya bisa, pokoknya di bagian bawah itu Bapak Ibu, selalu muncul, ini bahasa Indonesia ya. Ini nanti dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Fisika, kimia, matematika, ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, lalu saya setelah explore tadi projectile motion-nya, ini sudah saya klik ya tadi. Saya harus ekspor dulu nih, misalnya saya tembakkan apalah. Saya belum pilih. Oke, ini misalnya pelurunya saya tembakkan. Nah, saya pengen anaknya misalnya ngukur apa gitu ya. Ini time range seperti ini, keluarlah ini jaraknya, tingginya dari sini berapa, jaraknya berapa dan lain sebagainya. Ini harus diekspor dulu. Setelah diekspor, saya kan punya tujuan pembelajaran. Nah, saya bisa merancang sebuah modul praktikum mandiri gerak parabola pada bidang datar tanpa gesekan udara. Nah, pertama saya akan kasih mereka langkah program, gimana cara masuk ke PET-nya dan lain sebagainya. Karena kan nggak semua anak mungkin familiar dengan PET. Nah, ini pilih yang di sini dan lain sebagainya. Ini nanti kalau mau di-share boleh Pak Satria ya, sebagai contoh. Terus ini diajari bagian yang warna merah ini bagian apa? Ini merekam waktu, jarak, dan ketinggian. Kemudian saya mulai aktivitasnya nih. Kita akan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja yang mempengaruhi jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu jatuh dalam gerak parabola. Lalu berikan pertanyaan, sehingga modul-modul ini, pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dipakai untuk siswa belajar. Nah, supaya kita bisa nge-track mereka tuh udah ngerjain sampai mana sih? Nah, saya tuh pakai Google Classroom, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai bukan Google Classroom, boleh. Platformnya disesuaikan saja. Nah, saya masukkan tadi modulnya di sini, di Google Classroom, lalu pad-nya saya masukkan di sini. Jadi ini sudah satu paket. Sehingga kalau anaknya mau mengerjakan, kayaknya nih Pak Satria bisa apa namanya mengerjakan ini Pak. Bapak menjadi murid saya ya di Google Classroom itu. Jadi nanti anaknya bisa membuka, nah ini, nanti kalau anaknya mengerjakan, dia bisa langsung ngetik nih, ini. Sehingga Bapak Ibu bisa cek setiap waktu. Tidak harus tatap muka begini, anaknya suruh ngerjakan terus kita tungguin gitu ya, nggak usah. Jadi kasih mereka waktu aja, misalnya, ini nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nah, kita setiap hari bisa cek berapa anak nih yang sudah ngerjain. Misalnya Satria nih ngerjainnya udah sampai mana nih? Oh, dia baru halaman pertama, misalnya kayak gitu. Kesulitan enggak ya? Gitu. Nanti kita bisa cek. Nah, lalu ini tadi Google Classroom-nya. Nanti bisa sih kita minta mereka komen kalau mereka mau bertanya. Nah, ini saya sudah siapkan. Jika kalian punya pertanyaan atau komentar, ini Google Classroom ya Bapak Ibu. Jika kalian punya pertanyaan atau komentar, silakan post di sini ya. Pak Sat kalau bisa buka komen-komen di sini Pak, biar apa aja deh, biar bisa kelihatan kalau ini Oke. Baik. Sebentar ya. Saya masuk dulu. Sambil saya lanjut ya Pak ya. Ya, bisa. Oke, nanti Bu. Pak Satria akan komen di sini Bapak Ibu, sehingga saya ini pura-puranya saya tidak lagi melihat Google Classroom-nya ya. Jadi ini adalah, jadi kalau forces tadi, sebetulnya critical and creativity-nya saya taruh di ini, dua bagian ini. Lalu collaboration and communication-nya saya taruh ketika interaksi dengan siswanya. Jadi ketika nanti misalnya Pak Satria komen, itu adalah
communication yang terbangun. Kalau collaboration, Bapak Ibu bisa bikin tugas kelompok misalnya. Ini untuk berapa orang. Nanti silakan dikerjakan, misalnya saya tambah di sini. Silakan kerjakan berkelompok. Satu kelompok 3 orang misalnya. Nah, seperti itu misalnya. Nah, jadi bisa nanti kolaborasinya terjadi juga. Jadi, melalui 2 platform ini saja, saya sudah bisa membuat forsisnya tercapai dan keterampilan ilmiahnya juga tercapai. Kenapa? Karena di modulnya saya sudah siapkan, mereka bisa eksplorasi, elaborasi, dan nanti ada konfirmasinya. Jadi, di bagian bawah itu nanti ada rangkuman. Nah, ini, nanti kalau ini sudah selesai, maka kita bisa minta mereka jimit misalnya ya. Misalnya kita mau jimit dengan mereka, bisa juga kita taruh di sini. Misalnya nih sudah minggu depannya ya, ini kan saya minta mereka untuk kumpulin minggu depan nih. Nah, kalau mau ada klarifikasi, feedback gitu, kita bisa buka Google Classroom misalnya. Ayo kita diskusi di Jimit ya. Terus add link Jimitnya. Nanti Bapak Ibu buka room dulu. Misalnya saya ambil ini ya, yang punya kita hari ini. Nah, mulai kan ini, jadi nanti kalau saya post, kalau murid saya klik ini, berarti dia bisa nyambung ke ruang meetingnya. Nah, di sini kita berikan feedback, klarifikasi, penguatan, dan konfirmasinya. Pak Satria sudah komen, Pak? Belum ya? Oke. Oke, nanti saya kembali lagi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu keterampilan keterampilan ilmiah dalam laboratorium virtual. Nah, kalau untuk mata pelajaran yang lain bagaimana? Kalau mata pelajaran misalnya masih mau pakai Google Classroom ya, kalau misalnya BK gitu, bisa sih kita posting di sini. Misalnya mau minta anaknya tuh bisa tahu temperamennya mereka gitu ya. Kamu misalnya, maukah kamu tahu? Ayo kita cari tahu temperamen kita masing-masing apa ya. Nah, ini nanti di-add Google Form misalnya. Bapak Ibu bikin Google Form dulu, lalu nanti linknya ditaruh di sini seperti saya tadi bikin yang Jimit itu ya. Ini saya tuh enggak punya itu Bapak Ibu, jadi ini saya pura-puranya ada linknya nanti ya. Terus post lagi. Jadi minta mereka kerjakan Google Form-nya. Misalnya Google Form-nya nanti kayak gini ya. Jadi di sini ada muncul Google Form seperti itu. Nah, nanti kita bisa cek juga. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Satria sudah mengisi, Pak? Sudah dong, Bu. Coba dicek. Tadi gangguan internet. Oke. Nah, ini. Jika kalian punya pertanyaan atau komentar, nah ini. Pak Satria komen. Baik, Bu. Aku sudah siap. Kalau sudah siap, tanya dong, Pak. Oke. Anyway, maksudnya ini akhirnya bisa terjadi komunikasi ya Bapak Ibu di sini. Oke, saya kembali ke PPT saya karena saya kayaknya terkejar waktu. Nah, tadi mengapa PET? Karena tadi Bapak Ibu saksikan sendiri, dia bisa digunakan offline dan online. Jadi kalau jaringan bermasalah, kita bisa download dulu offline-nya. Kemudian PET ini dikelompokkan dalam berbagai kategori, bisa milih dari bidang studinya, seperti tadi ada fisika, kimia, biologi, matematika, dan juga bisa milih dari jenjang pendidikan. Jadi ada SD, SMP, SMA, atau universitas. Nah, tapi kalau materinya tuh memang kita nggak bisa otak-atik, karena yang bikin adalah orang-orang dari University of Colorado. Mereka tiap 2 bulan sekali akan update. Jadi dulu simulasinya, aplikasinya itu ya, seperti yang Projecta Motion, gerak dan lain sebagainya itu tuh nggak sebanyak itu Bapak Ibu. Jadi mereka terus update. Jadi keuntungannya adalah kita bisa dapat berbagai macam simulasi. Kemudian bahasanya bisa sebagian besar diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana 4C ini tercover di dalam pembelajaran asinkronus yang saya rancang dengan PET dan Google Classroom tadi.
Kalau platformnya selain Google Classroom dan Pad, Bapak Ibu mau cari yang lain, silakan. Sangat-sangat boleh sekali. Oke, Bu Deborah, maaf nih Bu, kayaknya ada yang nanya. Mana Pak? Pertanyaannya gini, Bu Deb mau tanya dari Kak Elmina Panjaitan, Google Classroom ini kira-kira kelemahannya apa ya Bu? Itu Bu kira-kira. Kelemahannya saya nggak ngajarkan PR kemarin ya. Ya, kelemahannya adalah kalau misalnya anaknya jaringannya bermasalah, memang akan jadi masalah. Oleh sebab itu, entah anaknya, entah gurunya ya. Tapi sepanjang, makanya tadi saya bilang harus diberi waktu. Misalnya seminggu atau berapa lama. Itu kan masa learning time tadi ya, kita bicarakan di awal ya. Jadi itu untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di Google Classroom. Masa kan seminggu nggak selesai gitu ya. Kita kan bisa memprediksi, kita bisa mempersiapkan tugas-tugas yang pasti kelar kurang dari seminggu. Tapi waktunya kita beri seminggu, misalnya seperti itu. Sejauh ini yang saya tahu tentang Google Classroom seperti itu, Kak Satria. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Nelly Oktaria. Untuk ikut PET, apakah siswa dan guru harus sama-sama mendaftar dulu atau gimana? Itu. Okay. Ya, sebenarnya tidak. Jadi langsung aja akses pet.colorado.edu ya. Itu free. Jadi bisa diakses siapa saja dan kapan saja. Oke, jadi untuk PET ini dia website ya Ibu ya? Betul. Dia bisa digunakan online. Dan bagian lainnya bisa dimanfaatkan secara online. Nggak harus fisika, ada mat, fisika, bio, bahkan matematika, bumi, dan biologi pun bisa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nggak tercakup pada fisika saja. Baik Ibu lanjut. Lalu ada lagi dari Kak Natali Purba, Bu Deborah, apa dampak yang signifikan kepada anak dan guru dalam implementasi laboratorium virtual ini ya Bu? Wah, ini pertanyaannya dalam ini. Apa dampak apa Pak? Dampak yang signifikan kepada anak dan guru dalam implementasi laboratorium virtual. Dampaknya yang signifikan Bu. Laboratorium virtualnya ya. Jadi dampak signifikannya mereka jadi bisa eksplorasi sendiri lebih dari apa yang guru sudah rancangkan. Karena kan kalau di mobil kan itu terbatas, kita mencapai tujuan kita buat mobilnya itu supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tapi anaknya kan bisa tuh kerjain lebih dari itu ya. Kalau dia punya rasa penasaran yang tinggi kan, oh ayo aku mau nyoba yang ini, variabel yang ini yang diubah nggak sesuai dengan yang ya, diminta guru. Mereka bisa kerjakan sesuai dengan yang gurunya mau, tapi mereka juga bisa bereksplorasi sendiri lebih dari itu. Kemudian mereka bisa mengulang lagi, kalau mereka masih nggak paham di satu poin, mereka bisa ulang lagi berkali-kali praktikumnya. Kalau kita adakan di lab nyata, kan otomatis itu terekam oleh jam sekolah ya. Biasanya kan alat lab itu nggak boleh dibawa pulang, dan anak-anak hanya bisa main di lab hanya ketika ada jam untuk lab fisika. Nah, jadi signifikannya adalah kita mendorong mereka bisa memberikan fasilitas bagi mereka untuk eksplor lebih banyak, sehingga itu akan lebih mengasah critical thinking, creativity dan kreativitinya mereka. Seperti itu Pak Satya. Dan tadi Kak Natali Purba ya. Oke. Semoga benar Kak Natali. Dan mungkin kelebihannya dari implementasi PET ini ada beberapa konsep dari mata pelajaran tertentu yang sepertinya sulit diakses di laboratorium nyata Kak Natali. Jadi kalau untuk beberapa konsep yang susah diakses di dunia nyata, virtual ini sangat membantu. Misal kalau seperti konsep kelistrikan yang sampai pada skala mikro, mencakup atom, kalau di fisika ya, nah itu bisa menggunakan PET, karena di dunia nyata itu sangat sulit diakses. Nanti tinggal para Bapak Ibu yang mengetahui karakteristik masing-masing pelajaran bisa membuat eksekusinya masing-masing. Oke Ibu lanjut. Jadi prinsipnya memang untuk ini ya Pak Satria, memvisualisasikan ya, membantu visualisasi besaran-besaran atau benda-benda yang ukurannya tuh mikro, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa disediakan di lab nyata gitu ya. Misalnya elektron gitu, elektron itu mata kita aja nggak bisa lihat gitu kan. Kuman kayak gitu tuh kan nggak bisa lihat kalau di biologi. Atau mungkin sel ya. Saya dilihat ya Bu ya. Kenapa Pak? Perasaan saya juga nggak bisa dilihat ya Bu ya.
Ya, kira-kira begitu Bapak ya. Kita kembali ke topik ya Pak ya. Oke, lanjut. Oke, nah jadi dengan demikian kita bisa keep students on task. Keep students on task ya. Jadi kita bisa membuat lab virtual ini untuk menanamkan keterampilan ini ya. Asal kita bisa menyediakan desain pembelajaran yang membuat siswa kita on task. Nah, dalam masa PJJ, kita tahu bahwa kita tidak bisa memberikan semua materi sama banyaknya seperti ketika tatap muka. Oleh sebab itu, saya suka sekali prinsip ini ya. Ada satu peribahasa Latin yang mengatakan non multa sed multum. Artinya, not many things, but much. Jadi nggak usah banyak, tetapi sedikit tapi mendalam. Itu yang membuat mereka punya learning time, dan akhirnya kita bisa membuat desain yang keep students on task. Pada akhirnya nanti, dengan cara membuat mereka punya learning time, peserta didik kita punya learning time and keep them on task, maka kita punya 3 karakter dari peserta didik di abad 21 ini. Yang pertama adalah mereka punya self-discipline, lebih disiplin. Wah, aku harus habis ini mau belajar ini, habis ini mau belajar ini. Mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, deep learner. Mereka belajar sesuatu sampai mengerti, sampai mendalam gitu ya. Kalau kita sendiri belajar kan kita butuh waktu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi butuh bertapa, butuh merenung, butuh mencari ilham seperti itu. Jadi kita bisa menghasilkan anak-anak seperti ini. Lalu independent thinker. Jadi guru itu bukan lagi sumber belajar utama, tetapi fasilitator. Sehingga anak-anak kita bisa menjadi independent thinker. Ketika mereka bisa menjadi independent thinker, berarti mereka sudah menerapkan student-centered learning. Jadi, laboratorium Brilliant sebetulnya adalah kawan seperjalanan dalam mengarungi dunia pendidikan sains. Hari ini, terutama di masa kita tiba-tiba mendadak daring ya, it is a mercy in disguise. Jadi ini benar-benar laboratorium Firman ini anugerah ya, yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita. Sulit nggak ya kira-kira? Sebetulnya ketika kita mau mencoba, mau belajar, kita punya 3 huruf M, A, dan U. Ketika kita punya 3 huruf itu saja, maka Tuhan akan memberikan 2 huruf yang lain, yaitu M dan P, sehingga kita menjadi mampu. Jadi sebenarnya awalnya itu dari mau dulu. Ketika sudah mau, berarti punya niat, bersemangat, punya komitmen, dan konsisten melakukannya, maka kita pasti dimampukan. Gimana caranya kalau misalnya masih merasa sulit, waktunya kurang, dan lain sebagainya, pakailah teamwork. Manfaatkan MGMP. MGMP bisa dipakai untuk kumpul-kumpul berfaedah ya. Ya kan Pak Satria ya, kita kalau kumpul-kumpul berfaedah ya Pak ya. Oh harus, apalagi malam minggu sama ruang bergerak ya kan Pak. Yo, seperti ini kan kumpul-kumpul berfaedah nih. Jadi misalnya dalam satu gugus itu ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dibagi aja. Oke, bab 1 dikerjakan oleh sekolah A, bab 2 dikerjakan oleh sekolah B, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa saling masukkan aja ke Google Drive, terus saling unduh. Kemudian pakai aja modul yang telah dibuat teman-teman yang dari sekolah lain misalnya ya. Misalnya saya dengan Pak Satria kolaborasi nih, bikin waktu itu apa ya Pak, efek foto listrik ya Pak ya. Nah, efek foto listrik. Misalnya Pak Satria bikin yang efek foto listrik, saya bikin yang gerak parabola nih tadi. Nah, nanti kalau Pak Satria pas masuk uji materi gerak parabola, Pak Satria bisa minta modul saya. Tapi Pak Satria baca dulu, kerjakan dulu. Kalau sudah, kalau misalnya ada hal yang perlu direvisi karena peserta didiknya kan beda ya antara punya saya dengan Pak Satria, maka bisa diedit modulnya, jadi disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. So, teamwork itu akan sangat berarti pada hari-hari ini. Oke, Bu kayaknya ada yang nanya lagi deh Bu. Nah ini dari Kak Natali Purba, kira-kira apa kendala guru biasanya saat melaksanakan lab virtual dan apa solusinya menurut pengalaman Ibu? Gitu. Jadi kendala guru saat melaksanakan lab virtual ini dan apa solusinya? Oke, kendalanya adalah seringkali gurunya yang merasa mereka gagap teknologi gitu ya.
Jadi yang merasa kesulitan sebenarnya gurunya. Kalau siswanya mungkin karena mereka digital native, jadi lebih cepat gitu ya kalau misalnya mau menggunakan itu. Nah, sehingga saran saya dalam kondisi-kondisi seperti ini adalah ya kolaborasi antar guru. Jadi tim teaching atau yang bisa mengajari yang belum bisa. Nah, itu akan sangat bermakna sekali, sangat berarti. Saya sendiri punya junior sekarang, sudah ada 1 junior. Saya sendiri merasa ada hal yang beliau lebih mampu daripada saya gitu ya. Jadi kita hanya kolaborasi. Saya akan tanya, Bu, ini kalau diginiin gimana? Bu, ngangkat video caranya gimana? Bu, kayak gini gimana? Atau bisa mengikuti pelatihan, diadakan pelatihan gitu ya, sehingga bisa sama-sama belajar seperti itu. Gitu Pak Sat. Nah, ini ada lagi bukannya dengan nama yang sama, Natalia juga. Yang ingin saya tanyakan melalui penggunaan laboratorium virtual, apakah orang tua juga bisa ikut mengaksesnya? Oh, mungkin maksudnya apakah orang tua juga bisa berperan dalam pelaksanaan eksekusi laboratorium virtual? Mungkin semacam kolaborasi antara orang tua dan anak kali ya Bu ya. Karena kan anak di rumah sementara gurunya di sekolah. Padahal yang bisa mendengar anak itu kan orang tua sebenarnya. Seperti itu. Ya, betul Pak. Jadi bisa, orang tua juga bisa mengakses. Ini free untuk semua orang bisa punya akses ke situ. Jadi orang tua juga bisa ikut eksplorasi, mendampingi anak mengerjakan itu bisa. Tapi jangan orang tuanya yang mengerjakan ya. Kan kita mau anaknya gitu ya. Kadang-kadang mungkin orang tuanya udah gemes ya. Ini kok nggak bisa-bisa sih? Udah aku aja yang ngerjain misalnya kayak gitu ya. Ya itu memang tidak bisa kita hindari. Cuman ya sebagai orang tua maupun bisa merelakan anaknya belajar gitu ya, sabar terhadap anaknya. Kan guru-gurunya di sekolah udah sabar banget sama anaknya, masa mamanya atau papanya sendiri di rumah nggak sabar sama anaknya gitu kan ya. Tapi bisa. Nah, kemudian bisa juga gurunya membuat modul untuk orang tua juga bisa. Jadi ada 2 modul ya, modul untuk siswa dan modul untuk orang tua siswa, itu ya bisa. Terutama kalau anaknya masih kecil-kecil seperti SD gitu kan perlu didampingi. Nah, orang tuanya bisa dibuatkan modul. Nah, menarik ya ini kalau misalnya bisa begitu. Jadi bisa buka Google Classroom 2 ya, 1 untuk siswa, 1 untuk orang tua ya. Saya lihat di sekolah-sekolah tuh banyak WA group sekarang, WA group siswa dan WA group orang tua gitu ya. Kayaknya lebih ramai yang dengan orang tua ya. Itulah. Tapi itu baik loh, kita jadi mendorong orang tua juga untuk lebih memperhatikan anak-anaknya nih. Selama ini kan seringnya dilimpahkan ke guru les gitu ya. Sekarang kan mereka jadi bisa mendampingi sendiri gitu. Gitu Pak Sat. Saya boleh lanjut? Oke, bisa dilanjutkan Bu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita mungkin sekarang merasa, ini kok nggak perfect ya, ini kok nggak pas, ini kok nggak gini. Jangan takut. Yang penting tuh hanya berlatih, teruslah berlatih. Karena practice makes progress, karena akan ada progress. Mau sampai kapan sih kita bisa sempurna? Kayaknya nggak mungkin ya, tapi kita pasti akan berprogres ketika kita terus berlatih. Jadi jangan takut. Hari ini, sebetulnya no amount of help is too little nor too big. Jadi nggak ada bantuan apapun yang kelihatannya lebih kecil atau lebih besar, terlalu kecil atau terlalu besar. Because the country needs all the help that we can give. Bangsa ini, negara ini, dunia ini, hari ini membutuhkan semua pertolongan yang bisa kita berikan. Jadi sekecil apapun yang bisa kita berikan sebagai sumbangsi, itu akan sangat berarti hari-hari ini, terutama di masa krisis ini. Ini adalah satu statement dari JT Pio dari Filipina. Saya kemarin ikut webinarnya beliau dan beliau sangat-sangat touchful ya. Saya bagikan ini juga di sini hari ini. No amount of help is too little nor too big. The country needs all the help that we can give. Ini pertanyaannya tadi sudah banyak ya, jadi ini saya skip aja boleh? Oke, sebentar ya Ibu ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi terkait dengan pemanfaatan laboratorium virtual sebelum kita rangkum menjadi satu kesimpulan? Atau mungkin ada yang mau berefleksi Pak? Oh iya, atau mungkin dari Bapak Ibu yang pernah menggunakan laboratorium virtual atau mungkin belum pernah menggunakan laboratorium virtual bisa membagikan pengalamannya saat menggunakan laboratorium virtual, atau mungkin yang belum pernah bisa berefleksi, oh ternyata menggunakan lab virtual cukup membantu saya dalam hal bla 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 bla. Seperti itu, monggo silakan di live chat sebelah kanan Google Meet kita, ya.
Atau mungkin Jadi kalau misalnya ada pergumulan-pergumulan loh Pak, maksudnya kayak kalau misalnya udah pakai nih, tapi punya kendala apa, di-sharingkan kan nggak apa-apa. Atau punya ide lain selain pet, ada yang lain, monggo. nah, Kan betul. Jadi banyak kalau Bapak Bapak Ibu yang Ibu, ikut ya. Jadi bakalan bakalan seru nih kalau kita bisa saling tahu jadi satu yang lain kan. jadi kalau Bapak Ibu punya akses virtual lab lain selain PET, bisa dibagikan di live chat kita, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah menggunakan virtual lab, namun punya kesulitan atau kendala, silakan utarakan juga di live chat. Atau mungkin punya refleksi baru, oh kalau seperti saya nih, saya sudah S1 fisika, tapi bahkan skripsi saya pun tentang PET. Tapi eksekusi di sekolah, saya masih nihil Bapak Ibu. Jadi setelah dari obrolan ini, saya akan mencoba bersama tim saya di sekolah. Itu ada, ini hadir di sini nih, Miss Tri Panji Kristi Yulianti, dan ada guru kimia juga Miss Yolanda Okta Putri. Nanti bisa berkolaborasi untuk membuat modul terbimbing untuk mendampingi virtual lab. Oke, silakan berefleksi bagi yang punya hal yang bisa dibagikan. Dari Pak Yodi. Wah, ini teman satu angkatan saya nih di Fisika 2011. Sekarang udah fosil banget ya. Terima kasih atas ilmunya. Dulu saya keterima kerja karena menggunakan lab virtual saat micro teaching. Oh. Wow, senang sekali mendengarnya ya. Jadi ternyata berguna loh. Ternyata berguna lab virtual ini. Semoga perasaannya pun nggak virtual juga ya. Oh, enggak lah ya. Bapak kok dari tadi main perasaan terus ya Pak? Habis ini mau ngedit ya? Kak Yosfa Yosfi, saya juga mau berbagi Bu untuk virtual lab. Ada juga web dari Rumah Belajar. Nah, itu ada websitenya dari Kak Yosfi. Dia membagikan website untuk mengakses virtual lab lain selain PET. Mungkin ada lagi? Selamat Pak Yodi. Wah, dapat selamat dari Kak Natali dari Batam. Pak Yodi Anggara dari Semarang. Batam dan Semarang dipersatukan oleh Google Meet. Ya, saya dipersatukan oleh Google Meet juga bersama kalian. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan ya, Ibu ya? Oke, so ini saya sampai di slide yang terakhir sebetulnya ya. Jadi izinkan saya Bapak Ibu untuk share screen dan ini slide terakhir saya. Sudah kelihatan kan Pak Satria? Sudah terlihat jelas. Oke, jadi kalau saya boleh berefleksi, Bapak Ibu, refleksi saya seperti ini. Masa ini bukan masa untuk banyak mengeluh, pasrah, atau menyalahkan orang, atau keadaan. Kita lihat di luar sana, kalau kita lihat medsos, lihat berita, banyak orang mengeluh, kok pembelajarannya jadi kayak gini sih, ini susah, ini anaknya rewel, gini-gini. Masa ini bukan masa untuk banyak mengeluh, bukan juga pasrah atau menyalahkan orang. Justru masa ini adalah masa perjuangan, masa kita mengabdi, dan masa kita untuk pengembangan diri. Siapa sangka hari ini kita bisa melakukan banyak hal via teknologi, dan mau nggak mau kita dipaksa untuk belajar. Itu bagian dari perjuangan. Dan kita melakukan itu karena pengabdian kita untuk peserta didik atau anak-anak kita yang kita cintai. Dan juga untuk mengembangkan diri kita sendiri. Dan secara khusus bagi para edukator, inilah waktunya kita bersama berdiri menjadi pelita yang menerangi gelapnya dunia. Sekian dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Oke, baik. Terima kasih Bu Deborah untuk pemaparannya yang singkat namun mendalam. Jadi saya boleh rangkum hal yang paling, mungkin Bu Deborah juga bisa memberikan saya masukan ya. Saya takut salah menyimpulkan. Jadi yang pertama, paradigma yang perlu kita bangun bahwa pembelajaran jarak jauh tidak harus online dan on screen. Yang seperti saya lakukan ketika dalam satu hari saya menggunakan 4 jam pelajaran, maka 4 jam pelajaran harus digunakan secara telekonferensi, kita menggunakan Google Meet atau Zoom. Karena seringkali siswa itu dalam satu hari memperoleh beban belajar nyaris 8 jam pelajaran, dan semua kalau menggunakan telekonferensi akan mengganggu kesehatan. Yang pertama kuota, yang kedua mata. Seperti itu ya Bu Deborah ya. Jadi keep students learning on task. Seperti itu. Kita tetap memberikan penugasan namun juga dengan modul terbimbing. Yang kedua, ini juga pengalaman saya pribadi. Sampai saat ini ketika menggunakan virtual lab yang harus ditekankan, harus ada modul pendamping supaya anak pun tidak sekedar bermain di lab virtual itu. Seperti itu. Saya secara pribadi
Dan saya yakin ini butuh effort besar, tapi seperti kata Ibu Deborah sampaikan, kita perlu teamwork apabila dalam satu sekolah tempat Bapak Ibu bekerja ada lebih dari 1 guru fisika, nah itu bisa berkolaborasi untuk menciptakan modul-modul baru. Minimal misalnya saya mengerjakan modul di bab apa, dan rekan saya mengerjakan di modul yang lain seperti itu. Jadi perlu kolaborasi di tingkat sekolah maupun tingkat MGMP yang lebih luas. Lalu yang ketiga, di masa PJJ ini justru peran guru semakin kelihatan, benar ya Bu ya? Betul sekali. Karena selama ini guru aksesnya di sekolah, offline. Dan di masa PJJ, anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan media yang berbeda. Dan justru kali ini perannya sangat dalam. Lebih bekerja keras ibaratnya, karena dari jarak jauh harus mengontrol mereka. Dan yang paling penting, tidak perlu menaruh ekspektasi supaya semua tujuan pelajaran tercapai, namun singkat tapi mendalam, seperti itu ya. Jadi tidak semua indikator dari kompetensi dasar yang harus dibahas di offline dipenuhi semuanya. Jadi yang penting singkat namun mendalam. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan cuplikan dari contoh modul praktikum menggunakan laboratorium virtual, bisa menghubungi di nomor yang akan saya bagikan di WA 082 12345 3343 dengan Bapak Satria Ari Hapsara. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya mau bantuannya kakak-kakak semua, mungkin bisa membagikan nama IG-nya, ya, nama yang digunakan dalam akun Instagram-nya, supaya dokumentasi kegiatan hari ini boleh kami tag dengan para peserta yang ada di Ngobras kali ini. Monggo silakan. Akan saya mulai dari saya sendiri ya. Akun IG saya ada Stefanus Satria. Oke, yang lain bisa mengikuti, kami tunggu. Nanti semua akun Instagram itu akan diikuti secara misterius oleh Ruang Bergerak. Dan nanti kalau kami tag, harapannya teman-teman bisa berpartisipasi lagi. Oke, mungkin dari tim Ruang Bergerak yang ada di tim Ruang Bergerak yang sedang mengikuti Ngobras kali ini, mohon bantuannya supaya email tadi di screenshot ya. Iya, baik. Masih ada lagi kah? Monggo akun Instagramnya. Ya, ini ada Bu Deborah. Jadi Bu Deborah akun Instagramnya @det_sujito. Nah, jadi bukan tidak salah ya. Lu sendiri, kayaknya betul deh. Nah, itu kalau butuh pertanyaan atau masukan tentang lab virtual, bisa langsung korespondensi dengan beliau. Bukan minta beliau membuatkan modulnya ya Bapak Ibu, tapi membantu untuk menangani kesulitan terkait pembuatan modul lab virtual. Di saya, Ibu Deborah sudah memberikan cuplikannya yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya akan tunjukkan sedikit. Nah, kalau Bapak Ibu butuh cuplikan ini sebagai pendamping, bisa hubungi saya di nomor WA yang saya bagikan. 082 12345 3343, hanya di radio, bukan di Google. Dan kalau bisa dilihat di situ Pak Sat, itu modulnya modul yang saya buat itu bukan saya yang buat sendiri. Jadi di situ ada 3 orang ya, ada Kak Liensi dan ada Budiana yang membuat modul tersebut. Jadi kami bertiga. So itu bentuk 4C dari yang kami kerjakan: creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Jadi kami mempraktekkan dulu forsisnya, baru nanti kita bisa pakai di pelajaran, gitu Pak. Oke, jadi cuplikan ini dibuat bersama tim kolaboratif. Nah, hal yang sama juga bisa diterapkan di tingkat unit sekolah kita masing-masing, membentuk tim kerjasama. Tidak hanya kerjasama membagikan RPP, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin dari kami sudah cukup. Terima kasih untuk para peserta yang sudah menyediakan waktu dan menyempatkan dirinya untuk ikut serta dalam kegiatan Ngobrol Santai kali ini. Terima kasih juga untuk Bu Deborah. Ini kayaknya latarnya bukan rumah, bukan di kos nih, kayaknya lagi di mana nih? Jangan buka kartu, ya ini kantor saya. Oke, jadi Bu Deborah. Sinyal ya Pak. Jadi di malam minggu yang istimewa ini, yang lagi di rumah aja, Bu Deborah menempatkan diri untuk ngobrol asik bareng kita di kantornya loh.
Nah, Ya itu ada saya masalah saat teknis di rumah, Pak. ini saya sedang di kafe kebetulan. Jadi kalau mau join silakan ke sini. Saya lagi minum apalah nggak penting. Oke, terima kasih buat Bu Deborah dan para peserta ruang bergerak bisa meninggalkan ruang virtual kita. Selamat sore. Saya lupa dokumentasi. Jangan tinggalkan kami sebentar. Nyalakan Bapak kameranya. ini udah minta orang keluar, lalu Bapak tak ada lagi. Makanya saya itulah kan. Oke, Bapak Ibu.